Ayo kita petik buah manggis dulu ke kebun. Bab 2897 sampai bab 2900. Jelas Ye Junlin telah membunuh begitu banyak orang. Mereka juga tidak akan melihat wajah Dr. Dark. Mereka tidak akan menyerang Ye Junlin. Malaikat kegelapan, ini adalah dendam kami terhadapnya dan tidak ada hubungannya denganmu. Silakan pergi. Bagaimanapun, mereka masih sedikit takut pada Dr. Dark. Dia justru membiarkan Dr. Dark mengambil inisiatif untuk menjauhi dendam mereka. Satu pekarangan dimiliki oleh satu pekarangan. Dokter kegelapan tidak bisa terlibat. Dr. Anhui tersenyum dan berkata, saya tidak dapat berpartisipasi meskipun saya ingin. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam urusan Ye Junlin? Dia melirik empat dewa dengan pandangan simpatik. Jelas sekali bahwa orang-orang ini tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Masih takut dia terlibat, melihat sikap Dr. Dark. Beberapa dewa di dojo naga hitam menghela nafas lega. Sekarang akan lebih mudah, mereka bisa membunuh Ye Junlin dengan seluruh kekuatan mereka. Ye Junlin memikirkan sesuatu dan mencibir. Ada hadiah untuk keluarga kerajaan Pulau Timur. Dr. Dark juga sepertinya mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Hadiah itu adalah kepala empat dewa di depannya. Dia tersentak tanpa sadar. Mengambil kepala dewa sebagai hadiah. Aku khawatir hanya Ye Junlin satu-satunya di dunia yang bisa melakukannya, bukan? Keempat dewa memandang Ye Junlin dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu membunuh murid kami? Ye Junlin mencibir, orang-orang Daxia, kamu pantas mati karena kamu menghina Daxia. Ye Junlin mengatakan ini, beberapa dewa akan marah besar. Membunuh orang secara sembarangan di dojo mereka merupakan tantangan bagi yang mulia. Apapun alasannya, membunuh bukanlah hal yang baik. Meski itu salah mereka sendiri, singkatnya, jika Ye Junlin berani mengambil tindakan di sini, dia telah melakukan kejahatan keji. Dengar, kamu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf terlebih dahulu, lalu beritahu kami rahasia tentangmu. Mungkin kami bisa membiarkanmu mati dengan cara yang lebih mudah. Iya, jika kamu berani menyinggung keagungan para dewa, kamu telah dijatuhi hukuman mati. Menceritakan rahasiamu akan menyelamatkanmu dari penderitaan. Meskipun keempat dewa ingin Ye Junlin mati, mereka ingin mengetahui rahasia Ye Junlin lebih jauh lagi. Mengapa kamu begitu kuat tanpa energi spiritual? Untuk memberikan pukulan mengerikan hanya dengan mengandalkan kekuatan murni. Pasti ada rahasia besarnya di zaman sekarang ini. Setiap orang dibaptis dengan pancaran energi spiritual. Tidak diperlukan lagi energi spiritual. Sekarang yang perlu saya perjuangkan hanyalah beberapa latihan dan keterampilan bertarung. Dapat memaksimalkan nilai energi spiritual dalam tubuh. Bahkan para dewa pun tidak terkecuali. Aura mereka telah mencapai level tertentu, namun masih terdapat celah kekuatan. Dewa dan dewa semuanya berbeda. Mereka juga harus meningkatkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Sekarang mereka melihat bahwa Ye Junlin memiliki rahasia. Mereka tentu tidak akan melepaskannya. Omong kosong, tiba-tiba Ye Junlin menghilang dari pandangan semua orang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan empat dewa. Boom! Dia langsung meninju. Seorang dewa membubung ke langit dan tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa menangkapnya dengan paksa. Tapi detik berikutnya, sebuah kekuatan yang bisa disebut menghancurkan surga menyebar dan mencabik-cabik tubuh dewa. Bang bang bang, tubuh dewa meledak secara tidak teratur. Terkejut, seluruh penonton tercengang. Membunuh dewa masih merupakan pukulan, belum pernah terjadi. Bahkan Dr. Dark, yang umumnya tahu Ye Junlin kuat, sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa saat melihat adegan ini. Membunuh dewa dengan mudah, sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Ye Junlin meremehkan para dewa dan memberitahu mereka sebelumnya bahwa para dewa tidak lagi baik. Di depan Ye Junlin, dia seperti ayam atau anjing. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Dewa Haga Sunsuke di samping bereaksi segera setelah melihat temannya terbunuh. Segera gerakan energi spiritual yang menakutkan ke seluruh tubuhnya dan lepaskan tekanannya seperti dewa.
Ye Junlin harus dibunuh. Dua dewa lainnya juga bereaksi satu demi satu dan segera mengumpulkan energi spiritual terkuat untuk membunuh Ye Junlin. Ketiga dewa mengambil tindakan bersama, yang sungguh menakutkan. Bab 2898 manusia yang membantai para dewa hampir menjungkir balikkan tempat ini. Bumi berguncang, khususnya, tanah mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah lembar retakan besar akan terbuka. Para dokter gelap ketakutan. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, namun melawan dewa-dewa tersebut, bisa dikatakan dia tidak berdaya untuk melawan. Jika mereka bertiga menyerang bersama-sama, itu akan menjadi lebih mustahil lagi. Paksaan, tekanan bergulir akan datang, energi spiritual yang kuat dalam tubuh mereka sebenarnya adalah kekuatan langit dan bumi, yang mengandung tekanan langit dan bumi. Inilah sebabnya mengapa orang-orang seperti itu disebut dewa. Mereka membawa serta tekanan langit dan bumi. Takut akan kekuatan ilahi, semua orang berlutut dan beribadah. Karena itu, tekanan datang, apalagi orang biasa. Di bawah para dewa, paksaan yang bergulir ini dapat secara langsung menghancurkan orang. Akan lebih menakutkan lagi jika ketiga dewa itu bertindak bersama. Dr. Dark merasa dia akan dihancurkan oleh tekanan tak terlihat ini. Pada saat ini, Ye Junlin pindah. Dia mengabaikan tekanan yang luar biasa dan melangkah maju. Dia datang tepat di depan Shunsuke Haga, mengabaikan serangannya, dan membiarkan mereka memukulnya. Ye Junlin tidak ada yang salah dengannya, namun dia menamparkan Shunsuke Haga dengan punggung tangannya. Boom, seperti semangka, ia pecah dan meledak. Shunsuke Haga tidak bisa menghentikan kekuatan tamparan Ye Junlin. Pria itu langsung dibombardir, dua dewa lainnya terkejut. Situasi ini tidak seharusnya terjadi, boom. Boom, sebelum dua lainnya sempat bereaksi, tinju Ye Junlin datang. Langsung menghempaskan kedua dewa itu, keduanya seperti bola karet kempes, auranya langsung menghilang. Mengejutkan, sangat mengejutkan, Dr. Dark langsung tercengang. Ribuan orang di dojo naga hitam juga tercengang di tempat, seolah-olah mereka adalah zombie berjalan. Mereka tidak pernah membayangkan situasi seperti ini akan terjadi. Keempat dewa dengan mudah dipukuli sampai mati oleh Ye Junlin. Setiap dewa tidak bisa bergerak, ini terlalu menakutkan. Sejak pemulihan energi spiritual, ini adalah pertama kalinya saya mendengar manusia membunuh dewa. Ini hanyalah keajaiban, saat ini, mereka sepertinya memikirkan bagaimana Kitajima Ichiro jatuh di Daxia. Dia tidak dibunuh oleh binatang buas seperti yang dikabarkan baru-baru ini. Dia terbunuh, sisanya, siapapun yang menghina Daxia akan mati. Ye Junlin perlahan melihat ke arah yang lain. Ribuan orang langsung bereaksi dan hendak melarikan diri. Bas-bas, Ye Junlin tiba-tiba memancarkan aura yang kuat, dan gelombang aneh beriak di sekelilingnya. Seolah-olah ruangnya terdistorsi. Fluktuasi aneh menyebar dan menyelimuti kerumunan. Bang, bang, bang. Orang-orang kuat di dojo naga hitam meledak menjadi bola kabut darah satu demi satu. Dr. Dark menyaksikan ribuan orang meledak di depan matanya. Seluruh dojo naga hitam dimusnahkan, tidak ada satupun yang tersisa. Termasuk empat dewa agung, faktanya, akhir cerita mereka sudah hancur sejak awal. Ye Junlin ingin membunuh semua orang yang ditemuinya. Hasil ini seharusnya sudah diduga karena Ichiro Kitajima ingin memperbudak Daxia. Apalagi jika dia berani membiarkan kerabat dan temannya dipermalukan seperti ini, bagaimana Ye Junlin bisa mempertahankan mereka? Membunuh mereka semua, sekarang dia tidak seperti dulu. Dia harus bersabar, tidak bisa mengungkapkan kekuatannya, dan takut ini dan itu. Sekarang sangat berbeda. Jika Anda tidak menyukai siapapun, bunuh saja mereka. Kemasi hadiahnya, ayo pergi ke keluarga kerajaan Pulau Timur. Ye Junlin berkata dengan tenang. Pertarungan di dalam dojo naga hitam menjadi terbalik, dan orang-orang di luar menunggu dengan cemas. Tapi tidak ada yang berani masuk ke dalam. Li Ziran dan yang lainnya berkeringat dingin. Saya tidak tahu lagi bagaimana situasinya. Saat ini, Ye Junlin keluar dengan Junjun di punggungnya. Dokter gelap di belakangnya membawa tas besar. Melihat mereka berdua keluar dengan selamat,
Li Ziran dan yang lainnya langsung menghela nafas lega. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Bab 2899, Junjun paling aman di sisiku. Dan harus bersyukur bahwa Dr. Dark mengikutinya. Ye Junlin sangat kuat, mungkin dia keluar dengan selamat, itu pasti karena Dr. Dark. Ini adalah malaikat hitam, orang tua yang terlahir kembali di dunia. Setiap orang perlu memberi muka. Pasti itulah masalahnya. Kalau tidak, masalah ini tidak dapat dijelaskan. Terlepas dari penjelasan ini, hanya ada satu alasan tersisa bagi Ye Junlin untuk pergi tanpa terluka. Dia membunuh semua orang di dojo naga hitam, termasuk 4 dewa. Jelas sekali, ini tidak mungkin. Sejak kebangkitan energi spiritual, tidak pernah ada kasus dewa dibantai. Kedua dewa Kitajima Ichiro dan Wanamaker dibunuh oleh binatang buas. Belum ada insiden orang membunuh dewa, oleh karena itu, mereka sangat tidak mempercayainya. Mulai sekarang, aku akan mengurus urusan Junjun, dan kalian harus berhenti berlarian, percuma mencari dewa, aku akan mencarimu di Daxia. Kata Ye Junlin sambil menatap semua orang. Dia tidak ingin orang-orang ini menimbulkan masalah. Tidak ada solusi konkret sama sekali, tapi semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak yakin. Bagaimana bisa? Kamu belum mencari para dewa? Bagaimana kamu tahu itu tidak bisa? Iya, para dewa adalah keberadaan seperti dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya itu? Tidak ada yang percaya ini. Sedikit, momen krusial. Dr. Dark berdiri. Kita semua telah mencoba, benar-benar tidak berhasil. Saya telah meminta 7 dewa dari kerajaan Ling untuk memeriksa situasi Junjun. Kekuatan suci yang Anda bicarakan tidak berguna untuk racun Junjun. Mendengar ini, bicara. Semua orang yakin akan hal ini. Bagaimanapun juga, perkataan dokter kegelapan lebih berwibawa, dan sebenarnya telah dibaca oleh para dewa. Sulit bagi semua orang untuk mengatakan apapun. Kalian kembali ke Daxia dulu, desak Ye Junlin. Li Ziran memandang Ye Junlin dan berkata, kamu datang ke Dongdao. Apakah ada jalan? Ya, aku di sini untuk mencobanya, jangan ikuti aku, jangan khawatir, Junjun adalah yang paling aman bersama aku. Kata Ye Junlin, Li Ziran ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Dr. Dark berkata langsung, jangan khawatir, saya masih di sini. Setelah mengirim Li Ziran dan rombongannya pergi, Ye Junlin dan yang lainnya bersiap untuk pergi ke keluarga kerajaan Pulau Timur. Semua orang yang menonton pasti sedikit aneh apakah dojo naga hitam membiarkan pembunuhnya pergi seperti ini. Dokter kegelapan memang punya wajah, tapi Ye Junlin telah membunuh begitu banyak orang, dan dia masih bisa keluar dengan selamat. Ini agak bermasalah, apa yang dilakukan keempat dewa itu? Bingung, sangat diragukan, mereka merasa kebenaran ada di dalam dojo naga hitam. Tapi betapapun bingungnya semua orang, mereka tetap tidak berani pergi ke dojo naga hitam untuk mencari tahu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa 4 dewa akan jatuh sekaligus. Keluarga kerajaan Pulau Timur selalu ada, dan merupakan keberadaan yang istimewa. Ini bukan organisasi kekuasaan, tetapi merupakan simbol status tertinggi Dongdao. Ini berisi hal-hal tertua dan paling rahasia di Pulau Timur, serta master tingkat kuno. Dia selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Inilah alasan mengapa tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan Pulau Timur yang muncul tidak peduli bagaimana Ye Junlin membuat masalah di Neza, Pulau Timur. Tentu saja, Ye Junlin tidak menyentuh kepentingan mereka. Begitu itu menyentuhmu, mengapa tidak membunuhmu? Namun, karena lingkungan berubah drastis, setengah dari bangunan kekaisaran di Pulau Timur hancur. Mereka tidak lagi bersikap low profile, dikatakan bahwa ia memiliki dewa terbanyak di Pulau Timur. Dia juga menggunakan beberapa teknik kuno untuk menciptakan manusia yang lebih kuat. Saat ini, keluarga kerajaan Pulau Timur diam-diam bergabung dengan para dewa internet. 4 dewa besar dojo naga hitam juga menjadi target mereka. Tidak lama setelah Ye Junlin dan rombongannya pergi, kerumunan yang menonton di dojo naga hitam juga perlahan-lahan bubar. Namun 2 sosok segera muncul, dengan pola tato 16 bunga krisan di pakaian cantik mereka.
Ini adalah lambang keluarga kerajaan Pulau Timur. Rupanya kedua orang ini berasal dari keluarga kerajaan Pulau Timur. Bab 2900, ambil barangmu sendiri, toh tidak semua orang bisa memiliki pola 16 bunga krisan. Ternyata mereka termasuk di antara kerumunan yang menonton. Melihat Ye Junlin pergi dengan selamat, mereka juga sangat penasaran mengapa Dojo Naga Hitam mengizinkan Ye Junlin pergi. Lagi pula, dia membunuh begitu banyak orang di Dojo Naga Hitam sekaligus. Dojo Naga Hitam mengeluarkan mereka, jelas tidak biasa. Keempat dewa di Dojo Naga Hitam semuanya adalah tuan yang kejam. Keluarga kerajaan Dongdao sudah lama bernegosiasi dengan mereka. Mereka boleh bergabung, tapi mereka sudah mengajukan banyak syarat. Yang satu lebih keras dari yang lain, terutama dalam situasi ini. Dengan begitu banyak orang di bawah komandonya terbunuh, bagaimana mungkin keempat dewa membiarkan Ye Junlin pergi begitu saja? Hal yang mustahil, faktanya, banyak orang yang memiliki keraguan seperti itu, tetapi mereka tidak berani masuk dan mencari tahu. Yang lain tidak berani memasuki Dojo Naga Hitam, tapi mereka berani. Kedua pria itu diam-diam memasuki Dojo Naga Hitam. Yang menusuk hidungnya adalah bau darah yang menyengat. Ternyata di dojo juga sedang terjadi pertarungan super. Mereka masuk selangkah demi selangkah. Ketika mereka melihat apa yang mereka lihat di depan mereka, mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Mengerti? Akhirnya saya tahu mengapa orang bisa pergi dengan selamat. Benar-benar membunuh semua orang. Kedua orang itu sangat ketakutan sehingga mereka duduk di tanah, terengah-engah. Sangat takut. Sebenarnya ada orang yang bisa membunuh dewa. Dia bahkan tidak memiliki energi spiritual dasar. Mereka sangat bingung, kemana Ye Junlin dan rombongannya akan pergi selanjutnya. Keluarga kerajaan Pulau Timur, terletak di pusat kota Kekaisaran Dongdao. Meskipun ketika energi spiritual pecah, separuh bangunan hancur. Tapi sekarang sudah lama dibangun, keluarga kerajaan dijaga ketat, dengan orang-orang kuat yang memimpin. Hal yang paling menakutkan adalah mereka memiliki dewa terbanyak di Pulau Timur. Beberapa orang memperkirakan ada sebanyak 30 dewa. Mereka semua adalah orang-orang kuat kuno dari keluarga kerajaan Pulau Timur. Mereka dibaptis dengan radiasi selama kebangkitan spiritual ini, dan kekuatan mereka langsung dinaikkan ke tingkat dewa. Ada juga beberapa ahli tingkat dewa semu, hanya satu langkah menjauh dari Tuhan. Keluarga kerajaan Dongdao memiliki banyak teknik dan metode kuno. Setelah menggunakan teknik ini, para dewa semu ini untuk sementara dapat bertarung melawan para dewa. Mereka hanya kekurangan energi spiritual, seni bela diri dan keterampilan bertarung jauh lebih unggul daripada dewa lainnya. Ye Junlin menggendong Junjun di punggungnya dan dengan cepat sampai di pintu masuk utama keluarga kerajaan Dongdao. Ada ratusan orang kuat yang menjaga pintu masuk utama. Ketika mereka melihat Ye Junlin dan yang lainnya muncul, mereka segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. "Siapa kamu? Untuk apa kamu ke sini?" Penjaga itu langsung bertanya. Ye Junlin tiba-tiba menghilang dari mata mereka. Boom! Detik berikutnya, lusinan sosok terbang keluar. Bang! Sesosok terbang keluar dan menghancurkan pintu masuk utama keluarga kerajaan menjadi berkeping-keping. Penjaga yang tersisa bereaksi, dia segera bergegas. Tapi semua orang langsung terbang, gemuruh. Satu demi satu mereka jatuh ke tanah, datang dan ambil sesuatu. Ye Junlin tidak berbicara omong kosong sama sekali dan langsung memukulnya. Memasuki keluarga kerajaan Pulau Timur seperti mengikuti keluarga sendiri. Bagaimanapun, kitab suci racun yang dia ambil tahun lalu dicuri dari Daxia oleh para bajingan dari Dongdao itu. Salam seperti apa yang perlu diucapkan Ye Junlin saat mengambil barangnya sendiri? Telepon saja dan dapatkan, kebisingan yang diciptakan oleh Ye Junlin telah menyebabkan keributan besar di keluarga kerajaan Pulau Timur. Para ahli bergegas ke pintu satu demi satu. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang berkultivasi di sekitar keluarga kerajaan juga membuka mata mereka. Itu bukan karena aura mengerikan yang kurasakan. Alasan utamanya adalah ini pertama kalinya seseorang menyerang keluarga kerajaan Pulau Timur secara langsung. Mereka semakin penasaran,
Saya tidak mengerti mengapa seseorang dapat langsung menelepon keluarga kerajaan Pulau Timur dan berpikir bahwa mereka memiliki terlalu banyak nyawa. Hal ini mungkin pernah terjadi sebelumnya, tapi sekarang keluarga kerajaan Pulau Timur sangat terkenal, dan banyak orang luar mengetahui bahwa ada 30 dewa. Begitu Ye Junlin dan yang lainnya masuk, sekelompok orang di depan mereka segera menghentikan mereka. Serahkan kitab suci racun, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Bersambung.